Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in waladin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ade Yeti Nurhayati, DR SPD MPD. Selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sistem termodinamika sederhana. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Pia Sophia Kortayun dengan NIM 121207737 dari Pendidikan Fisika UN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada penjelasan kali ini dengan sistem termodinamika sederhana ada 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu kawat renggang, yang kedua itu selaput permukaan, dan yang ketiga sel keterbalikan. Langsung saja pada kawat renggang, yaitu percobaan kawat renggang biasanya dilakukan dalam kondisi tekanan tetap pada tekanan atmosfer baku dan perubahan volumenya bisa kita abaikan. Ternyata kita tidak perlu memasukkan tekanan dan volume di antara koordinat termodinamika kawat renggang yang dipakai tersebut. Nah, apa saja sih 3 koordinat termodinamika yang dipakai? Harus 3 koordinat termodinamika yang harus memenuhi kawat renggang tersebut. Yang pertama itu yaitu kawat renggang dinyatakan dengan Newton, satuannya dengan Newton. Yang kedua itu panjang kawat atau L dinyatakan dengan meter, dan temperatur gas ideal dinyatakan dengan theta. Keadaan setimbang termodinamika berhubungan oleh persamaan keadaan yang biasanya tidak dapat diungkapkan oleh persamaan sederhana. Nah, persamaan setimbang ini maksudnya adalah tidak ada potensial yang balance. Untuk kawat pada temperatur tetap, dalam batas kekenyalan hukum Hooke berlaku, yaitu kawat renggang sama dengan tetap. Atau L panjang kawat dikurangi L0. Di mana L0 ini adalah ketika gaya tegangannya 0. Nah, suatu kawat mengalami perubahan interpesimal di sini mungkin dalam matematisnya adalah suatu ukuran yang sangat kecil atau mendekati 0. Dalam matematisnya itu. Dalam fisikanya yaitu untuk menghitung perubahan suhu atau energi dalam suatu sistem. Contoh dari matematisnya ini yaitu diferensial seperti dx, dy, dan dj. Nah, dari keadaan kesetimbangan ke keadaan setimbang lain. Nah, ini sama dengan pengertian dari proses. Maka perubahan interpesimalnya dari keadaan setimbang ke keadaan setimbang lain, perubahan interpesimal panjang ini adalah diferensial sesama dapat ditulis seperti di layar kaca, dl panjang kawat sama dengan dot L per dot theta. Dot L di sini yaitu panjang kawat dipengaruhi oleh temperatur terhadap kawat renggang dengan temperaturnya tetap. Ditambah panjang kawat dipengaruhi oleh kawat renggang terhadap temperatur
dengan kawat renggang. Nah, dengan kedua turunan itu sebagai fungsi dari theta atau temperatur dan tegangan kawat renggang. Turunan ini berkaitan dengan kuantitas fisis yang penting. Eh, kita definisikan kemuaian linear atau alfa sebagai alfa sama dengan 1/L dot L per dot theta. Panjang kawat dipengaruhi oleh temperatur terhadap kawat renggang. Nah, percobaan menunjukkan bahwa alfa hanya bergantung pada sedikit kawat renggang dan perubahan terutama terhadap temperatur tersebut. Namun dalam jangka temperatur yang kecil, kita boleh menganggapnya itu tetap alfa dinyatakan dalam keterbalikan derajat. Nah, menurut pengertian modulus Young isotermal adalah Y sama dengan L per A. Kawat renggang dipengaruhi oleh luas kawat terhadap temperatur tetap. Dengan A itu yaitu menyatakan luas penampang kawat, keteringatan modulus Young isoterm pada tegangan kawat sangat kecil dan hampir sepenuhnya bergantung pada temperatur saja. Namun pada temperatur yang kecil, ya ini dianggap tetap. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa adanya peningkatan temperatur akan dipengaruhi oleh perubahan tegangan yang berlawanan dengan tanda ekspansinya. Nah, yang kedua itu sel selaput permukaan. Nah, di sini terdapat 3 contoh penting dari sel selaput permukaan. Yang pertama yaitu bagian atas permukaan cair dalam setimbang dengan uapnya. Nah, contohnya yaitu tetesan air pada permukaan kaca. Ketika air diteteskan pada permukaan kaca, air akan membentuk tetesan karena adanya tegangan permukaan. Selain itu, ukuran tetesan air juga akan mempengaruhi besarnya tegangan permukaan yang dihasilkan. Yang kedua itu gelembung sabun atau sabun terenggang pada rangkat kawat yang terjadi dari dua selaput permukaan dengan sedikit cairan di antaranya. Nah, ini contohnya itu buih pada permukaan air. Ketika udara terperangkap dalam air, akan berbentuk buih dan permukaan air. Nah, ukuran stabilitas buih ini tergantung pada tekanan permukaan antara air dan udara. Nah, yang ketiga yaitu selaput minyak tipis atau kadang-kadang molekul pada permukaan air. Contohnya yaitu emulsi pada minyak dan air. Ketika minyak dan air itu dicampurkan, terbentuk emulsi yang stabil karena adanya tegangan permukaan di antara minyak dan air. Besaran tegangan permukaan antara minyak dan air akan mempengaruhi ukuran dan stabilitas emulsi. Nah, selaput permukaan mirip membran yang teregang permukaan di sebelah garis radial akan menarik garis ini tegak lurus dengan gaya yang sama, tapi berlawanan arah dengan yang ditimbulkan oleh permukaan di sebelah lain garis itu. Gaya yang beraksi tegak lurus satu persatuan panjang ini disebut dengan permukaan. Nah, pemerian termodinamika memadai untuk selaput permukaan melalui 3 koordinat. Koordinat yang harus dipenuhi dalam selaput permukaan ini yaitu pertama tegangan permukaan diukur dalam Newton per meter, yang kedua itu selaput
atau A besar diukur dalam meter kuadrat dan temperatur ideal theta. Dalam menangani selaput permukaan, cairan yang menyertai harus dianggap sebagai bagian dari sistem. Namun, hal ini dilakukan tanpa memasukkan tekanan dan volume dari sistem gabungan karena biasanya tekanan tetap dan perubahan volumenya dapat diabaikan. Permukaan cairan murni dalam keseimbangan dengan uap memiliki persamaan keadaan yang sederhana, menunjukkan bahwa tegangan permukaan selaput seperti ini tidak bergantung pada luasnya, tetapi hanya merupakan fungsi dari temperatur. Nah, untuk hampir semua cairan murni, persamaan keadaan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, selaput permukaan sama dengan selaput permukaan 0, 1 dikurangi temperatur theta per theta aksen pangkat N. Dengan selaput permukaan 0 ini menyatakan tegangan permukaan pada 0 derajat Celcius. Theta aksen ini adalah temperatur kritis dan N adalah tetap dan harganya terletak pada 1 dan 2. Jadi jelas bahwa tegangan permukaan menurun ketika temperatur bertambah dan apabila temperatur menjadi 0 ketika temperatur sama dengan temperatur aksen. Nah, jika selaput permukaan ini mengalami gaya, menyatakan tegangan permukaan air bersih, dan selaput permukaan menyatakan tegangan permukaan air diselimuti ekspansi, maka dalam jangka harga A atau luas penampang yang batasnya A itu sama dengan ketetapan temperatur. Nah, perbedaan dari selaput permukaan dikurangi selaput permukaan yang mengalami gaya kadang disebut dengan tekanan permukaan. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir adalah sel keterbalikan. Sel keterbalikan ini terdiri dari dua elektroda yang masing-masing dibenamkan dalam elektrolit yang berbeda. Elektromasinya bergantung pada sifat bahan, elektrosasi, elektrolit, dan temperatur. Nah, seperti gambar yang tadi itu, dalam percobaan menunjukkan bahwa elektroda tembaga positif terhadap sel. Andaikan sel itu dihubungkan dengan potensialmeter yang berbeda, potensialnya sedikit lebih kecil daripada elektromasinya. Dalam kondisi ini, arus mengalir menurut kesepakatan dapat diberikan sebagai pemindahan muatan listrik positif eksternal dan elektroda tembaga ke elektroda seng. Jika hal ini terjadi, seng melarut, seng sulfat terbentuk, tembaga diendapkan, dan tembaga sulfat terpakai. Jadi sifat penting dari sel keterbalikan ini adalah perubahan kimia menyertai pemindahan muatan listrik dalam satu arah terjadinya dengan besaran sama dengan arah sebaliknya. Ketika jumlah muatan listrik ini sama, dipindahkan dalam arah sebaliknya. Nah, hukum Faraday menyatakan bahwa banyaknya gas yang dihasilkan pada elektrolis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang lewat pada elektrolit. Dalam hal lain, jika arus listrik dilewatkan pada elektrolit diperbesar, maka banyaknya gas yang dihasilkan juga akan meningkat. Sedangkan jika arus listrik ini dilewatkan pada elektrolit yang kecil atau diperkecil ini, maka banyak gas yang dihasilkan juga akan menurun. Gitu, jadi sebaliknya. Nah, pembatasan pada sel terbalik yang sedang berlangsung tanpa adanya gas yang dibebaskan atau dikeluarkan dan bekerja pada tekanan dan atmosfer yang tetap.
Kita tidak boleh mengabaikan tekanan dan volumenya dan harus memenuhi syarat 3 koordinat. Yang pertama itu elektromasi epsilon diukur dengan volume atau muatan, Z diukur dalam C, temperatur gas diukur dengan theta. Nah, bila sel terbalik itu dipasang pada rangkaian terbuka, adanya kecenderungan terjadinya difusi yang berlangsung lambat. Difusinya itu berlangsung lambat dan selnya tidak akan setimbang. Namun jika namun jika namun jika eh, namun jika sel itu dihubungkan dengan potensialmeter dalam rangkaian diatur sehingga tidak ada arus, maka elektromasinya sel diimbangi dan sel berada di dalam kesetimbangan mekanis dan kimia. Jika kesetimbangan termal juga dipenuhi, maka sel dalam kesetimbangan termodinamika dalam sel keterbalikan berkaitan dengan persamaan keadaan antara koordinat epsilon, Z, atau elektromasi, temperatur, muatan, dan temperatur. Jika elektronnya merupakan larutan jenuh, maka perpindahan muatan listrik yang menyertai berlangsungnya reaksi kimia pada temperatur tetap dan tekanan tetap tidak akan mengubah konsentrasi elektrolit. Jadi elektromasinya akan tetap. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa elektromasi sel keterbalikan jenuh pada tekanan tetap merupakan fungsi dari temperatur saja. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang mengenakan atau sebagainya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.